Balik lagi di G2 Max, Bang Bang Max. Halo Karista. Hai. Karista, sosial media apa yang sering kakak gunain? Instagram, TikTok, terus habis itu Facebook. Instagram sama Twitter sih. Kalau untuk belakangan ini masih aktifnya IG sama YouTube aja sih kak. Instagram. Yang sering digunakan WhatsApp tentu saja. Alasan kamu kenapa tertarik menggunakan sosmed tersebut apa? Karena selain buat promosi juga, terus buat bikin konten karena seru aja kalau lihat reels di Instagram gitu. Jadi kayak nambah inspirasi aja gitu. Kalau Instagram itu buat menyombongkan diri, habis dari mana, ngapain, Instastory, harus update gitu kan, kesombongannya tuh harus terpancarkan sinarnya. Terus kalau TikTok aku kayak yang banyak komedi-komedi, terus kayak film-film kayak gitu, terus ada yang joget-joget juga. Kalau Facebook itu lebih ke nyimpen foto, terus kerjaan. Soalnya aku suka K-pop, jadi infonya cepet kalau di Twitter. Karena kalau di Instagram mungkin lebih ke arah visual ya, sama banyak fiturnya beragam. Mungkin lebih ke sekarang sosmed udah jadi behavior gitu loh kak. Untuk belakang orang-orang gini, jadi kayak udah jadi kebiasaan setiap hari. Terus untuk YouTube mungkin untuk refreshing aja sih kak. Kira-kira apa pengaruh sosmed terhadap hidup kakak? Ketergantungan nggak? Ketergantungan sebenarnya benar-benar membuang-buang waktuku dengan percuma gitu sih, tapi ya nggak ada hiburan lain selain itu. Ketergantungan iya, karena aku dapat informasi, dapat hiburan semua dari Instagram, semua dari platform social media. So of course aku tergantung dengan social media. Kalau dibilang pengaruh pasti juga ada. Terus kalau ketergantungan juga bisa dibilang seperti itu, karena kayaknya aku dalam satu hari kalau nggak buka IG ada yang kurang aja. Oh tentu saja ketergantungan kayak pecandu gitu. Kalau pengaruhnya sih ya dapat pekerjaan, ya kan. Yang kedua nambah relasi juga. Kalau pengaruh sosmed di hidup aku itu penting sih lumayan, karena misalnya kita punya bakat, kita bisa nge-share itu di Instagram kayak gitu contohnya, terus mungkin di YouTube. Jadi semua orang itu juga perlu sosmed, dan misalnya kita mempromosikan suatu produk, kita juga pakai sosmed kayak gitu. Terus kalau apa tadi yang kedua? Kira-kira ketergantungan nggak? Ketergantungan pasti sih. Jadi kayak aku susah banget yang namanya kalau nggak pegang sosmed. Karena misal baru bangun pagi tuh pasti otomatis ngecek Instagram kayak gitu. Terus berapa jam dalam sehari kamu bermain sosmed? Kalau bermain sosmed, aku biasanya kalau untuk Instagram batasin 3 jam. Kan sekarang di Instagram bisa dibatasin tuh, kita mau main aplikasinya berapa jam. Nah itu aku batasin 3 jam dalam satu hari, supaya nggak too much tapi nggak yang kurang juga buat aku. Berapa jam? Berarti kalau dari pagi baru bangun main sosmed tuh, ngecek lah ya say. Habis itu nyampe di kantor dari jam 10 sampai jam 5 sosmed. Tuh Instagram say, sama TikTok say. Pulang itu main lagi udah berapa jam tuh? Banyak jam pokoknya. 24/7 kecuali tidur kayak. Aduh, nggak ngitung sih, cuman kalau dari yang kayak di HP tuh minimal 10 jam sehari sih pegang HP. Kalau dikalkulasi itu paling yang nggak main sosmed 6 jam. Berarti selama 18 jam kayaknya. Tapi nggak on terus. At least ya kalau ada notif buka gitu. Mungkin untuk rata-rata kak ya sekitar 4-5 jam sih. Pernah dengar soal detox sosmed nggak? Menurut kakak kayak gimana dan pernah atau enggak? Detox sosmed tuh kayak yang nggak pakai sosmed gitu ya? Pernah. Itu kemarin waktu kita kerja ke Amet tuh itu nggak pakai sosmed sama sekali karena nggak ada sinyal say. Habis itu, tapi kalau aku menikmati sih detox sosmed itu,
Contohnya nih kayak yang lagi apa namanya nyepi kayak gitu kan nggak pakai sosmed. Terus apa namanya waktu kerja kemarin nggak ada sinyal itu nggak pakai sosmed sama sekali. Pengaruhnya bikin kuota nggak habis aja sih. Detox sosmed pernah aku 1 bulan nggak buka Instagram sama sekali, aku log out, dan sometimes it is needed, apalagi kalau emang kalian stres banget karena kadang-kadang kan sosmed itu kayak ngebawa arus gitu kan, jadi kadang-kadang kamu malah kebawa kayak pengen jadi kayak influencermu, atau mungkin banyak yang ngebully kamu or whatsoever, kita nggak tahu because it's the social media eventually ya. Jadi kadang-kadang emang detox is sometimes needed. Pernah dengar, dan sebenarnya aku pernah ngelakuin detox Instagram selama kurang lebih 1 bulan pas aku KKN, karena juga pas di sana susah sinyal ya. Mungkin lebih enak kayak lebih tenang karena kita juga kayak nggak ngelihat kehidupan orang-orang lain. Terus kayak feel free aja sih, cuman mungkin kurang enaknya kita jadi ibaratnya agak kurang update lah dengan berita yang ada di Instagram. Detox sosmed pernah sih denger, cuman aku belum pernah nyoba. Pernah pengen nyoba, cuman sehari aja itu nggak bisa. Cuman kalau teman-teman aku banyak yang pakai juga. Kalau ngelakuin sih mungkin di minggu pertama itu mungkin perasaannya kayak khawatir gitu sih Kak, kayak nggak tahu informasi dari luar tuh apa, terus yang sekarang kabar-kabar yang sedang trending tuh gimana. Cuman kalau udah masuk ke minggu kedua dan minggu ketiga mungkin udah kehilang kecenderungan untuk megang HP secara nggak langsung sih Kak. Terutama kan kalau aku biasanya kalau bangun tidur pasti otomatis bukanya sosmed gitu, dikit-dikit sosmed. Tapi semenjak dari sosmed desktop itu udah nggak lagi sih Kak. Menurut kakak penggunaan sosmed yang bijak tuh kayak gimana? Penggunaan sosmed yang bijak, menurut aku penggunaan yang bijak itu kita bisa dapat info, pengetahuan, insight gitu di sosmed. Jadi kita lebih banyak wawasan gitu. Sebagai orang yang berprinsip my platform is my platform, menurutku kayak penggunaan yang bijak tuh stop urusan orang gitu loh. Jangan urusin platform orang lain. Let them do whatever they want. Lo urusin platform lo mending fokus aja, kayak lo pingin branding seperti apa sih ke Instagram lo. Itu yang menurutku paling penting, kayak itu cara lebih baik dan lebih gampang sih in my opinion. Yang bijak menurut aku yang biasanya yang edukatif, terus kayak sering sharing kayak masalah dan bisa memberikan saran yang solutif kepada followersnya sih. Jadi kayak influencer, but they influence you to the right ways gitu. Menurutku dari opiniku penggunaan yang bijak itu bisa menjaga lisannya, terutama di komen di post-post Instagram, entah di influencer atau yang untuk publik atau informasi publik gitu Kak. Karena mungkin bisa dilihat di zaman sekarang kan orang-orang tuh udah kayak buzzer gitu sekarang modelnya. Apapun dikit-dikit salah, kalau tersinggung nyerang, dikit-dikit nge-DM gitu. Gitu aja sih Kak pengendalian diri di sana. Penggunaan sosmed yang bijak, tidak nyindir-nyindir orang, nggak bikin ngepost foto terus captionnya nyindir orang, apalagi nyindirnya kayak bilang psikopat, terus bilang orang tuh bipolar gitu, nggak boleh ya say. Captionnya tuh harus yang baik gitu, jangan yang kayak gitu, nggak boleh, itu nggak bagus. Terus apalagi kayak nge-repost sesuatu yang menyakiti orang lain tuh nggak boleh say. Jadi harus yang baik kayak gitu ya say. Kayak yang menyombongkan diri habis kemana tuh nggak apa-apa, namanya kan sosmed sendiri ya, kamu mau ngapain aja boleh, yang penting tidak menyakiti orang. Tapi kalau bikin orang lain iri ya nggak apa-apa, nggak masalah ya ta. Yang nggak julid kali ya, kan soalnya banyak orang julid tuh ke orang lain di sosmed gitu. Terus pinter manage waktu mungkin. Penggunaan sosmed yang bijak itu dimana kita bisa menempatkan diri dalam pengaruh positif sehingga tidak ada hal yang negatif dari sosmed tersebut, kayak gitu, anjay.